memparodikan gerakan Agus Salim yang sedang buta. Hal itu tidak pantas sebagai apa yang telah dilakukan oleh Novi. Walaupun banyak netizen yang mendukung Novi, saya katakan bahwa itu juga bukan perbuatan baik. Atau jangan-jangan Novi ini juga sengaja mencari popularitas. Teman-temanku, saya menilai kasus Novi dan Agus ini akan menjadi ataupun akan banyak orang yang menjadi korban builan nanti pada kasus ini. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Ini kasus sudah lama sekali, hampir 4 bulan kurang lebih. Tidak ada satupun titik terang perdamaian antara mereka berdua. Yang terakhir kali ini, di mana bahwa tidak ada satu perbuatan perlawanan hukum dari Novi untuk melaporkan pihak-pihak tertentu yang menidingkan dirinya. Sampai saat ini, dari kemarin Novi hanya berkata ingin melaporkan, akan melaporkan. Tapi sampai saat ini apakah Novi sudah melakukan itu? Di sisi lain, di sisi kerohanian, untuk dimana tidak dapat melaporkan orang lain adalah sesuatu perbuatan baik, bahwa janganlah dibalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita hidup dalam sisi kemanusiaan. Tapi yang saya heran ketika Novi saat ini mencari beberapa orang, bahkan sampai menemui Hotman Paris, saya rasa bahwa apakah itu sesuatu hal yang benar atau tidak? Saya katakan bahwa itu sesuatu hal yang mencari suatu perhatian masyarakat. Kalau Novi berkeinginan melaporkan, kenapa harus meminta pendapat orang pakar-pakar hukum, harus meminta ini? Dia punya kuasa hukum. Segera laporkan orang-orang yang menudingkan Anda. Jangan hanya mencari popularitas terus. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Bahwa saya juga sebagai sisi manusia sudah bosan menilai, sudah bosan melihat kasus ini tidak ada sesuatu tujuan perdamaian, tidak ada hasil. Saya sangat ragukan. Dimulai dari kuasa hukumnya si Novi yang telah keluar mengundurkan diri dari Pak Brion, kemudian Firdaus Oibowo. Tentu hal itu menjadi polemik bagi kita, harusnya menjadi penilaian. Kenapa hampir semua pengacaranya keluar ataupun mundur sebagai pengacaranya? Ada apa dengan dirimu, wahai Uncle Novi? Saya katakan sedemikian bahwa supaya Novi lebih keras untuk dapat melaporkan orang-orang ini. Kenapa? Dimulai dari Erdelau yang dulunya yang katanya dia melakukan suatu pencemaran nama baik Novi, yang menudingkan untuk bahwa Novi adalah pemain narkotika. Hal itu telah dimaafkan oleh Novi, saling meminta maaf. Selanjutnya ada tudingan baru, ada tuduhan terbaru bagi dia. Selanjutnya di mana dia sebagai melakukan penggelapan mobil. Selanjutnya ada yang terakhir ini bahwa di mana ada sesuatu dugaan pencemaran nama baik, melakukan penjualan bayi ODGJ. Selanjutnya dikatakan sebagai pelacur. Hal itu apakah benar nggak sih yang mereka tudingkan? Apabila itu tidak benar, kenapa Anda tidak melaporkan? Benar yang disampaikan oleh Hotman Paris, segera laporkan dulu Alfondin. Karena ini sangat kisruh kasus ini, dan akan menjadi suatu tolak ukur parameter kita kepada salah satu pihak, khususnya kepada Novi. Ketika dia hanya membiarkan dituding terus, tidak ada perlawanan, maka saya katakan jangan-jangan apa yang mereka sampaikan benar. Kepada Novi seharusnya juga introspeksi diri dong. Saya juga kesal kepada Novi yang membuat suatu VT yang berjoget-joget memparodikan suatu peragaan ataupun parodikan bersama dengan temannya yang seakan itu parodi, memparodikan gerakan Agus Salim yang sedang buta. Hal itu tidak pantas sebagai apa yang telah dilakukan oleh Novi. Walaupun banyak netizen yang mendukung Novi, saya katakan bahwa itu juga bukan perbuatan baik. Atau jangan-jangan Novi ini juga sengaja mencari popularitas, karena dia membiarkan terus. Coba, kenapa ataupun ngapain Anda harus sampai bertemu dengan Hotman Paris bersama dengan pemilik jalan tol, siapa itu namanya, Yusuf Hamka. Di situ kita melihat bahwa Novi ini juga kok seperti ini. Atau jangan-jangan Anda di dalamnya sedang memainkan peran, atau bagaimana? Tentunya teman-teman pun yang berpikir logika bahwa kasus ini sebenarnya
Kecil sekali apa yang telah disampaikan oleh Hotman Paris. Selesaikan dulu kasus ini, laporkan dulu satu persatu, baru nanti mereka tidak akan terus-menerus menghujat ataupun memfitnah Anda, wahai Uncle Novi. Yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu Kemungkinan besar apabila Hotman Paris bisa masuk sebagai kuasa hukum, tentunya ini menjadi perhatian kita karena ini kasus hanya kasus recehan, hanya dengan jumlah donasi 1,5 miliar. Bagaimana mungkin sampai ikut campur Hotman Paris di dalamnya? ataukah dia jual? Ketika kita berbicara segi honorer, apakah Anda sanggup? Kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Alvin Lim bahwa dari mana harta kekayaan Novi, dari mana sumbernya, sedangkan dia ini tidak punya gaji pokok setiap bulan, dari mana? Itu kalau logika saya juga termasuk, Anda itu adalah seorang yayasan tidak punya gaji pokok pada setiap bulannya, dari mana sumber kekayaanmu, dari mana pendapatan Anda? Bisa saja ditelusuri. Namun di balik sisi kita berpikir secara positif, ya mungkin seseorang yang berbuat baik, maka ada juga orang yang akan menolong dia. Mungkin ada orang yang mensponsori dia dari belakang, kita nggak tahu. Tetapi ketika dia masuk mengunjungi Hotman Paris, apakah dia sanggup nanti membayar itu? Berarti kekayaan dia itu luar biasa dong. Sedangkan dia hanya sebagai yayasan untuk menolong orang yang mengeluarkan sumber dana dari dia, bukan mengambil dana kembali. Artinya apa yang saya sampaikan ini teman-teman menjadi bahan pertimbangan buat kita. Terserah Anda membuil saya atau tidak, yang jelas saya hanya membuka pola pikir kita bahwa Novi saat ini juga tidak punya pendirian perlawanan. Saya mengatakan bahwa seakan-akan dia sengaja mencari sesuatu supaya terus disorot kasus ini, supaya terus naik popularitasnya, supaya terus naik penonton-penonton di setiap channel. Karena ini perhatian publik, bahkan perhatian dunia. Bayangkan itu teman-teman, hanya permasalahan sebesar ini tidak dapat diselesaikan oleh beberapa pengacara. Saya menyayangkan peristiwa ini ketika tidak ada perdamaian, karena banyak nanti korban yang akan korban builan. Hampir semua pengacara yang masuk sebagai kuasa hukum Agus nanti akan dibuil habis-habisan oleh netizen. Lalu apakah itu perbuatan baik? Tentu tidak. Apakah itu sengaja dibiarkan oleh Novi? Tentunya kembali kepada Novi. Engkau harusnya introspeksi diri dulu. Kenapa Anda sengaja membiarkan? Kenapa Anda tidak dapat juga berminta maaf? Walaupun si Agus itu tidak minta maaf, ketika Anda dinobatkan sebagai sebagai perempuan yang baik, yang berhati malaikat, coba Anda rendah hati, minta maaf, tunjukkan kepada netizen bahwa Anda ini adalah perempuan yang baik. Perempuan yang baik berarti gampang minta maaf. Coba Anda yang duluan minta maaf kepada Agus. Jangan bikin ribet se-Indonesia seperti ini. Saya rasa bahwa ketika salah satu pihak, ketika Anda sebagai Novi datang juga untuk minta maaf, mengembalikan uang itu, udah selesai kasus ini. Itu kan yang mereka harapkan. Walaupun Agus saat ini masih besar hati untuk tidak mau minta maaf, ya sudah, Anda sebagai contoh untuk bisa minta maaf. Karena kasus ini terus berputar-putar, gitu-gitu saja, tidak ada kelanjutan, tidak ada tindak lanjut. Coba kemarin kalau tidak ada Menteri Sosial yang memperdamaikan antara Farhal Abbas dengan Denny Sumarko, mana mungkin mereka sudah sampai saat ini sudah bisa damai? Tidak kan? Dan tentunya harusnya sama-sama, harusnya dari prinsipnya si Novi harusnya juga merendahkan hatinya dong. Jangan bikin viti-viti yang terbaru untuk seakan-akan memparodikan gerakan-gerakan orang lain, apalagi memparodikan gerakan si Agus yang bersama dengan temannya. Itu perbuatan tidak bagus juga. Lalu banyak orang yang mengatakan Anda perempuan baik. Dari mana perempuan baik? Kalau memang dia benar-benar baik, segera minta maaf kepada Agus, tunjukkan kepada kami Anda minta maaf kepada Agus. Jadilah contoh, jadilah teladan. Itu yang kita mau, Novi. Ketika Anda tidak melakukan hal itu, saya rasa ada sesuatu hal tujuan tertentu. Jadi salah satu nanti pihak dalam hal ini akan menjadi korban builan hanya karena menilai bahwa dia adalah dermawan, dia adalah perempuan baik. Mereka tidak tahu tujuan maksud tertentu pada belakangnya. Makanya saya katakan bahwa
pada dasarnya kasus ini adalah kasus yang paling kecil menurutku dan harusnya segera dapat diselesaikan karena ini hanya miskomunikasi. Masa sampai Hotman Paris turun? Tidak malu apa? Oh, jadi kepada juga pengacara-pengacara Agus, berhenti juga dong menuding dia dong. Dibilang Apalagi mewah, abang kita, Alvin Lim itu juga. Ngapain sih Anda harus bervokal banget? Dan dia bisa Seakan-akan Anda sebagai orang kaya membela klien Anda dengan seperti itu. Dan kalau Anda membela klien Anda, silakan nanti sampaikan di pengadilan pembuktianmu seperti apa. Jangan asal menuding, jangan juga memperkeruh suasana dong. Itu menurutku kasus ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kasus ini tidak terus bergulir di Indonesia ini hanya karena kasus secuil seperti ini lalu menjadi perhatian publik, menjadi perhatian dunia. Jadi teman-temanku, bahwa silakan Anda simak, silakan Anda nilai perkataan saya, terserah. Mau menghujat saya, mau menilai saya sebagai pembela Agus, terserah. Yang jelas saya sampaikan yang ada di benak saya bahwa kasus ini sengaja ada orang yang membiarkan kasus ini, yang sedang memainkan peran skenario-nya supaya untuk menaikkan popularitasnya. Jadi itu yang saya sampaikan bagi kita semua. Semoga Anda bisa berpikir secara bijak. Terima kasih.